Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman tentang kapan pertama kali bibit harus dipupuk dan dosisnya berapa. Ya, jadi buat teman-teman ya, ini adalah pupuk yang saya gunakan dan dosisnya ini versi saya. Ya, ini kalau pupuk maksudnya anggur itu wajib dipupuk atau enggak bibitnya ya harus ya. Ini contohnya yang sudah dipupuk ini sekitar 3 kali aplikasi pupuk ya. Sudah mulai tinggi-tinggi dan segar. Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman kapan bibit anggur mulai dipupuk, itu jawabannya kalau saya begini teman-teman. Ya ini contohnya masih kecil ya. Ini baru sekitar 5 daun. Namun apa? Pada saat saya pegang di sini sudah ada akarnya. Nah, setelah saya pegang dan memang sudah ada akarnya, seperti ini contohnya ya. Ini Dickson ini ya. Nah ini akarnya malah udah kelihatan, malah keluar ya teman-teman ya. Ya jadi saat bibit itu sudah ada akarnya, ya apa salahnya kita memang sudah bisa memberikan asupan nutrisi berupa pupuk. Ya inilah yang selalu saya lakukan di tempat saya ya. Jadi buat teman-teman, saya ini memang basicnya memang petani ya. Jadi tani buah-buahan dan pembibitannya sekalian ya. Jadi bukan cuma anggur saja, tanaman lain pun saya buat bibitnya, seperti alpokat, durian dan lain-lain ya. Ya jadi ini berbeda dengan yang baru sprout seperti ini ya, baru pecah bud. Ini tentu saja kalaupun ada akarnya ini belum banyak teman-teman ya. Jadi kalau baru segini, ini saya rasa belum dipupuk ya. Itu kalau saya ya teman-teman ya. Memang kalau teman-teman ada yang berbeda itu silahkan. Tapi kalau saya kapan mulai dipupuk ya saat seperti ini. Walaupun 2-3 daun atau 5 daun pun, asal sudah ada akarnya, ini sudah saya pisahkan ya. Kalau yang sudah ada akarnya saya pindahkan ke tray sebelah sini. Kalau bibit sebenarnya masih banyak banget teman-teman ya. Karena ini sebagai tutorial saja. Jadi ini saya ambil contoh yang ada di sebelah sini saja biar enak ambil gambarnya teman-teman ya. Kalau tempat pembibitan ini alhamdulillah banyak ya teman-teman ya. Jadi bukan cuma di satu tempat saja. Nah ini khusus bibit-bibit yang memang baru jadi ya teman-teman ya. Ini contohnya ada yang usia 1,5 bulan ini. Kalau ini 1,5 bulan setelah grafting, sudah mulai tinggi dan hijau segar. Kalau yang ini kisaran umur 3 minggu sampai 1 bulan. Ya jadi ini bisa dilihat ya, pertumbuhan daunnya juga belum bagus. Ada juga yang kelihatan kuning-kuning. Di sini juga peran penting untuk pemberian pupuk ya. Makanya di fase-fase seperti ini sudah mulai saya berikan pupuk. Ya, kalau sudah dipastikan ada akarnya sudah bisa kita pupuk ya. Baik 3-5 daun atau 7 daun pun ini sudah mulai kita pupuk ya. Nah, pupuknya saya menggunakan di sini saya siapkan air 5 liter ya. Nah, saya kasih magnesium sulfat setengah sendok makan. Magnesium sulfat ini lebih kepada agar fungsi utamanya ya, ini kalau menurut fungsi agar daunnya ini bisa hijau segar ya dan sehat ya. Kemudian ini untuk pupuk utamanya ada NPK Ponska Plus ya. Ya kalau mau 16 boleh, bisa silahkan. Mau Ponska Plus pun sama. Bedanya cuma di kandungannya saja. Kalau ini kan Ponska Plus ini 15 ya. Ini memang lebih murah, tapi untuk kegunaan ini sama saja seperti NPK 16. Untuk NPK Ponska Plusnya atau bisa diganti NPK 16 itu boleh, silahkan, sama saja. Kita kasih 1 sendok makan. Jadi dalam 5 liter air ini sudah saya campurkan 1 sendok NPK 6 Ponska Plus dan juga setengah sendok magnesium sulfat. Jadi agar perakarnya semakin banyak dan lebat, kemudian agar batangnya juga kuat, kemudian agar daunnya juga bisa sehat atau hijau segar. Jadi dengan kita menambahkan unsur NPK seimbang seperti ini ya, dan juga magnesium sulfat, ini akan membuat pohon pertumbuhannya semakin cepat. Ya, kemudian kalau ditanya dosisnya berapa, kalau saya ini 1 gelas kecil ini saya kasih untuk 2 pohon.
Ya sebenarnya ini bukan ibaratnya suatu takaran yang memang diwajibkan, ini enggak teman-teman ya. Jadi ini adalah versi saya teman-teman ya. Kalau di versi teman-teman yang lain ya pasti berbeda-beda. Karena memang kalau saya pribadi mengatakan memang untuk dosisnya ini ya menurut saya nggak pasti teman-teman ya. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman saja. Kemudian yang saya bagikan ini ya memang sesuai dengan yang ada di nursery saya atau pembibitan saya. Jadi ini teman-teman bukan acuan. Jadi untuk dosisnya teman-teman bisa pakai sesuai dengan sendiri saja. Yang penting tujuannya kan sama. Tujuannya agar bagaimana bibit ini cepat besar, kemudian daunnya sehat, segar, dan kemudian bisa cepat tinggi, dan kemudian pasti tujuan utamanya juga agar cepat laku ya teman-teman ya. Itu kalau bicara masalah pembibitan. Ya di sini saya memang usahanya usaha bibit ya. Jadi saya ini memang usahanya tani ya. Jadi di kebun saya itu juga banyak sekali buah-buahan yang saya tanam. Kemudian untuk pembibitan pun saya bukan cuma anggur saja, jadi banyak ya buah-buah yang saya bikin bibitnya seperti alpukat, durian, jeruk itu juga saya buat juga ya teman-teman ya. Ya jadi intinya karena saya hari ini membahas tentang kapan bibit anggur itu dipupuk dan berapa dosisnya, ya berikut di video ini saya jawab sesuai dengan yang biasa saya lakukan memang di nursery atau pembibitan saya. Ya ini contohnya yang sudah masuk pupuk 3 kali aplikasi nih teman-teman ya. Umurnya sekarang 1,5 bulan. Ini sudah mulai panjang dan segar ya teman-teman ya. Dan kalau sudah segini pupukannya pun masih sama ya teman-teman ya. Jadi pupuk yang saya buat tadi masih sama, dimana nanti 1 gelas ini saya kasih untuk 2 pohon. Ya, jadi begitu terus ya teman-teman ya. 1 minggu sekali. Jadi setelah dipastikan ada akarnya, ini sudah bisa kita masukkan pupuk ya agar pertumbuhannya lebih cepat. Nah ini saya bagi 2 teman-teman ya. Dan ini adalah dosis yang saya gunakan di kebun bibit saya. Jadi kalau ada tempat lain berbeda ya memang kita sesama petani itu, maksudnya beda petani memang biasanya perlakuannya pun akan berbeda. Namun tujuannya pasti sama. Ada juga yang memupuk pakai AB mix mulai dari bibit, itu juga banyak. Ya makanya saya bilang ini memang pasti berbeda namun tujuannya pasti sama. Untuk memenuhi unsur hara terutama NP dan K-nya agar tercukupi sehingga bibit ini lebih cepat besar, kemudian tentu saja lebih cepat dijual ya. Kalau ini tujuannya untuk pembibitan, untuk dijual atau dikomersilkan teman-teman ya. Ya jadi kalau beli bibit di Bapak Kevatir Nursery itu yang sudah tinggi-tinggi dan tua ya banyak teman-teman ya. Kalau ini hanya contoh saja karena hari ini judulnya adalah kapan bibit mulai dipupuk dan juga berapa dosisnya, makanya ini saya jawab. Tapi ini bukan, maksudnya bukan ibaratnya standar pemupukan, ini bukan teman-teman ya. Jadi ini adalah pupuk dan dosis sesuai dengan yang biasa saya aplikasikan di nursery atau kebun bibit saya. Ya, mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.